semakin panas komentar di sosial media perihal menuntut kemerdekaan dan merusak lambang negara, bendera merah putih tercinta, bahkan sampai melibatkan ras etnis yang kami sebut rasis. Jadi bagi siapapun yang menyimak jalan cerita video ini, diharapkan untuk bersabar dengan orang-orang yang tidak waras dan rasis. Supaya kami bisa menghalau bangsa Aceh ini daripada berbuat maksiat di bumi Aceh, dan siapapun itu kami akan menghukum dengan hukum Al-Quran dan Hadis. Ini yang akan kami tuntut. Faham? Beredar kabar bom waktu di Serambi Makkah. Hukum syariat kecolongan di rumah privat. 2.000 lebih warga Aceh positif HIV, dan separuh dari mereka adalah komunitas GAI bawah tanah yang kini mulai menyasar anak-anak SMP dan SMA. Kamu yang berteriak-teriak kemarin agak masang bendera Indonesia, ngomongnya Indonesia belum merdeka, mana sini? Soal kalian mengibarkan bendera lain, mendirikan apa? Mengibarkan bendera negara lain, ya? Di mana otak kalian? Hak kita yang mata Aceh, umur kita nyawa. Jadi bayar pegang yang kengkeng kena balon. Yang Jawa yang payah duit dari Aceh. Yang Jawa yang payah duit dari Aceh. Suku yang satu ini nggak bisa dibuat main-main. Kalau mereka sudah berdendam, itu sampai jumpa. Lawannya itu memang harus. Jawa kalian sebut hama, Jawa kalian sebut benalu, Jawa sebut kalian penjajah, Jawa disebut sebagai komunis. Tapi ketika daerah kalian terkena musibah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sahabat Mujahidah, dimanapun kalian berada, ingat apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan di antara sesama Islam. Orang Jawa tidak lebih baik dari Aceh. Orang Aceh tidak lebih baik dari orang Jawa atau suku manapun. Yang dilihat Allah adalah ketakwaannya. Mari kita dengar curhat orang Aceh yang menuntut merdeka dengan sejumlah alasannya, dan juga orang Aceh yang menentangnya. Sekarang coba teman-teman lihat, gubernur tidak teriak merdeka, bupati tidak teriak merdeka, camat tidak teriak merdeka, RT RW tidak teriak merdeka. Artinya apa? Mereka dapat uangnya banyak. Yang teriak merdeka adalah rakyat-rakyat yang kelaparan, rakyat-rakyat yang kehausan, rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan, rakyat-rakyat yang masih banyak hidup di garis kemiskinan. Padahal kita tahu APBD kita dikelola 70% sendiri. Jadi semua hukum-hukum diterapkan dan dijalankan di bumi Aceh. So, berkuranglah teguran Allah masa itu. Bukan nggak ada, tapi berkurang. Bermakna bangsa Aceh masa itu lebih kepada hidup kepada menjalankan hukum Islam yang kafah. Sehingga lahirlah Wali Songo, datang Wali Songo ke Pulau Jawa. Itu Wali Songo, brand Nanggro Aceh Darussalam. Jangan mengklaim nanti. Itu semua ke 9 ulama itu, wali itu Madain Aceh yang mengislamkan rakyat Jawa di Pulau Jawa, maksud saya di Pulau Jawa, sehingga ke seluruh Nusantara. Masa itu Nusantara dicaplok oleh Belanda dan dijajah oleh Belanda 350 tahun Nusantara. Sedangkan Aceh tak tembus, tak tempatlah dan tak sanggup ditakluk oleh Belanda. Kapan Aceh ini akan seperti katamu tidak direstui alam selama diminta bergabung kepada Indonesia oleh bapaknya Ibu Megawati? Kau kenal siapa bapaknya Ibu Megawati? Semenjak bergabung dengan itulah kami tak akan kena teguran. Lepas lagi jauh-jauh hari pada Presiden bersilih berganti, termasuklah 2025 semalam. Kami kena tegur kerana kami Aceh ini tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Indonesia dengan undang-undangnya menghalangi kami sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang beragama dan bangsa yang bertuhan dengan Allah Ta'ala. Kami tidak dibolehkan berhukum dengan hukum Islam yang sempurna sebagaimana Allah turuhkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan ijma' ulama.
Maka kami tidak bisa menghukum kisah kepada mereka-mereka siapapun yang membunuh bangsa kami tidak bisa mengambil kisah. Dan kami tidak bisa memotong tangan kepada pencuri-pencuri, koruptor yang ada di Aceh yang telah menghabiskan harta dan bendanya dan Aceh Darussalam. Dan bahkan kami tidak bisa menghukum bangsa Aceh ini untuk tidak melanggar syariat Islam itu sendiri. Jadi kami hari ini membutuhkan aturan itu supaya kami bisa menghalau bangsa Aceh ini daripada berbuat maksiat di bumi Aceh, dan siapapun itu kami akan menghukum dengan hukum Al-Quran dan Hadis. Ini yang akan kami tuntut. Paham? Beredar kabar bom waktu di Serambi Makkah. Hukum syariat kecolongan di rumah privat. 2.000 lebih warga Aceh positif HIV. Dan separuh dari mereka adalah komunitas gay bawah tanah. Yang kini mulai menyasar anak-anak SMP dan SMA. Berhentilah menutup mata dan berpura-pura. Para semua baik-baik saja di balik megahnya jargon daerah syariat dan kekurangan dana otsus triliunan rupiah. Tanah Rencong sedang menyimpan kritis moral dan kesehatan yang sangat mengerikan ketika hukum cambuk hanya menyentuh ruang publik. Jaringan prostitusi daring SLS atau gay justru bergerak liar di balik pintu kamar yang terkunci, memanfaatkan aplikasi kencan. Lebih mirisnya lagi, anggaran penanganan atau anggaran penanganan dari pemerintah untuk seluruh Aceh hanya Rp 24 juta. Ini bukan hoax untuk menjatuhkan provinsi, tetapi ini adalah kenyataan. Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Ada apa dengan Aceh ini? Tanah Rencong, Serambi Makkah. Salam akal sehat. Terima kasih. Lebih dari 2.000 warga Aceh positif HIV, dan separuh dari mereka adalah komunitas gay yang bergerak di bawah tanah. Kaum Nabi Lut semakin marak di Aceh, teman-teman. Mari kita lepas topeng kemunafikan ini sejenak. Mari kita jujur. Berhentilah berlindung di balik jargon Serambi Mekah jika pada kenyataannya hukum cambuk di alun-alun kota hanya menjadi tontonan seremonial. Sementara virus mematikan ini merajalela tanpa tersentuh di balik kamar-kamar hotel yang terkunci. Ini bukan hoaks untuk menjatuhkan daerah. Ini adalah tamparan data resmi yang selama ini coba disembunyikan dan ditutupi. Mari kita buka mata dan melihat realitas yang mengerikan ini, teman-teman. Akumulasi warga yang terinfeksi HIV di Aceh telah resmi meledak menembus angka 2.085 orang. Dan ingat, ini baru fenomena gunung es yang tampak di permukaan. Faktanya, 81% penderita adalah laki-laki dan 53% mutlak diantaranya adalah kelompok LSL. LSL tahu kan? Laki-laki dengan laki-laki alias gay. Sebuah bukti tak terbantahkan bahwa hukum syariat kita adalah kecolongan di ruang privat. Astagfirullahaladzim. Mau tahu di mana sarang utamanya? Bukan di pelosok desa yang jauh dari agama, melainkan justru di pusat peradaban dan pendidikan Islam terbesar di daerah ini. Kota Banda Aceh menduduki posisi pertama dengan krisis mencapai 891 kasus. Disusul Kota Langsa dengan lebih dari 320 kasus. Ibu kota yang mengawasi syariat Islam ketat justru menjadi epicentrum penularan tertinggi melalui prostitusi, terselubung via aplikasi kencan daring dan grup Telegram rahasia. Dan hotel juga termasuk. Namun bagian paling biadab dari krisis ini yang akan membuat darah Anda mendidih adalah target utama mereka sekarang adalah anak-anak Aceh. Data epidemiolog membongkar bahwa 12% hingga 13% kasus baru di Aceh justru diderita oleh remaja usia 11 sampai 20 tahun.
anak SMP, anak SMA di Provinsi Aceh terjangkit HIV. Parah, polanya sangat rapi. Jika kita bahas videonya terlalu panjang, tapi inilah kenyataan. Dan satu lagi yang paling menampar kita, teman-teman, yang paling menampar kita, anggaran yang dialokasikan untuk mencegah hal yang semacam ini hanya 24 juta rupiah untuk satu provinsi, untuk mencegah HIV, untuk mencegah seks bebas, untuk mencegah guys, untuk mencegah segala macam bentuk tindakan asusila. Ini 24 juta untuk satu provinsi. Coba bayangkan. Di caption di atas saya taruh link agar informasinya bisa kalian lihat sendiri. Assalamualaikum. Kami baru tahu, ternyata di balik daerah Serambi Mekah, ternyata sampai setinggi itu bom waktunya. Dan penyakit mematikan itu sangat berbahaya untuk orang lain. Semoga Penda Aceh tahu hal ini. Kami nggak pernah buat bangsa di dalam NKRI. Karena Indonesia yang membuat negaranya dalam bangsa kami. Sejarah itu nggak bisa kalian putar. Ke nenek kalian tanya pun sama. Ya? Aceh lah salah satu daerah yang memiliki mata uang sendiri waktu itu. Dan Aceh lah berkat Radio Rimbanya dikenal Indonesia itu masih ada. Yaitu tersisa satu wilayah, yaitu Aceh. Di Pulau Jawa sana yang tinggal Jogja, bagian Jogja. Semua udah habis. Udah habis. Jadi budak Belanda. Tahu kok? Dan sejarah itu juga kau harus ingat. Bung Karno datang ke Aceh mengemis untuk bisa dibelikan pesawat. Agar negara Indonesia ini yang baru merdeka bisa dilihat mempunyai alat transportasi udara dan bisa membangun kerjasama dengan luar negeri. Dibelikan oleh masyarakat Aceh. Kakak, ada kau. Free Aceh, Aceh merdeka. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka. Indonesia penjajah. Saya akan merobek, mencincang-cincang bendera merah putih. Bahkan nyawa saya harus hilang, saya tetap memotong-motong bendera merah putih dan saya akan menaikkan bendera bintang bulan hingga tetesan darah terakhir. Saya tetap akan menaikkan bendera bintang bulan. Kamu yang berteriak-teriak kemarin agak masang bendera Indonesia, ngomongnya Indonesia belum merdeka, mana sini? Itu pacak tenang, tidur malam, tidak katik bunyi bom, tidak katik bunyi tembakan. Karena apa? Karena mereka. Jadi kan untuk apa kau ngomong kayak itu? Pasang bendera. Ingat kepahlawan kita dulu. Indonesia ini kalau tidak ada merdeka, saro gitu. Nak makan saro, nak tidur, tak nyenyak. Begadang terus tiap hari dengerung tembakan, tiap hari dengerung bom-boman. Jadi ingatlah pahlawan kita dulu. Pasang bendera. Indonesia sebagus ini kok kau cak itu. Tak bagus. Jadi bagi kalian manusia-manusia Indonesia, ya, yang tidak suka dengan bendera merah putih, ya, yang lebih suka kalian sama bendera kalian atau bendera negara lain, ya, silakan kalian keluar dari Indonesia ini, ya. Ini negara Indonesia, bendera kami bendera merah putih, ngerti? Kau nggak suka kalian pergi kalian dari Indonesia ini. Kurang ajar kalian semua, kurang ajar kalian semua. Soal kalian mengibarkan bendera lain, mendirikan mengibarkan bendera negara lain, ya. Di mana otak kalian, ya? Sampai Garuda Pancasila pun kalian pijak-pijak. Tai kalian semua, tai. Selamat pagi NKRI. Mau Aceh merdeka ke, mau KKB OPM merdeka ke, kita di NTT sini tetap NKRI harga mati. Tidak ada antara buat pusing-pusing. Kerja, dapat uang, kasih makan istri dan anak. Bukan zaman bikin kekacauan. Nanti hidup tidak tenang. Ini ngeri guys. Udah nggak bisa dianggap remeh lagi, yaitu Prabowo sedang merangi oligarki, mafia, koruptor. Dan yang empat ini yang paling parah. Minim literasi dan kebodohan. Tidak mau menyerap informasi yang fakta. Lihat videonya nih. Dana Otsus lebih dari 104 triliun rupiah yang dikucurkan pusat sejak 2008 menguap tanpa memberi dampak nyata bagi rakyat Aceh. Pusat sudah menunaikan kewajiban anggarannya, namun keserakahan pejabat daerah membuat Aceh tetap menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Alokasi raksasa 45% justru dipaksakan ke proyek infrastruktur yang disinyalir jadi sarang rente elit lokal, sementara ekonomi warga diabaikan.
Pengelolaan dana tanpa roadmap jelas ini bolak-balik diubah lewat kanun demi memuluskan kompromi politik eksekutif dan legislatif daerah. Kebusukan ini diperparah maraknya korupsi lokal, mulai dari ratusan kasus di kejaksaan hingga perampokan dana beasiswa puluhan miliar rupiah. Kini elite daerah sibuk meminta perpanjangan dana ke Jakarta tanpa mau mempertanggungjawabkan kegagalan tata kelola selama 2 dekade. Masalah utama bukan kurangnya dana dari pusat, tapi mental koruptif penguasa daerah. Stop bancakan otsus dan usut tuntas penyelewengan. Lalu ini salah satu pengakuan dari seorang ojol ya kan, yang pernah bekerja di Aceh sana. Ini, lihat videonya. Di Aceh itu tidak akan bisa maju daerahnya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena mereka mengklaim mereka itu sebagai Serambi Mekah, artinya identik dengan Islam. Ya, sementara perilaku pejabatnya itu korup. Ya, kebanyakan kan itu pemimpinnya orang-orang GAM. Jadi jangan percaya. Ya, orang itu ya membungkus satu kebusukan itu dengan agama. Agama ini sekarang sebenarnya dipakai untuk membungkam orang-orang bodoh. Ya, jadi kalau kita beragama itu jangan dalam keadaan bodoh dan dalam keadaan buta. Jangan dipikir oleh pihak pemerintah pusat Aceh tidak ada lagi semangat-semangat jihad. Jangan dipikir oleh pemerintah pusat semangat untuk merdeka sudah hilang. Hanya segelintir orang yang sudah hilang, tapi masih banyak jiwa-jiwa yang merdeka. Karena kenurun Tuhan, rimong hai berkuring, gajah hai bergedik. Harimau itu tidak akan meninggalkan belangnya. Gajah itu tidak akan meninggalkan gadingnya. Munya bijak pejuang, lama teji ada pihin macam cara akan semangat pejuang. Munya dalam jiwa Aceh semangat merdeka, ada pitek-tek mentengna mutulih merdeka. Assalamualaikum buat saudaraku di Aceh. Khususnya saya dulu pernah tinggal di Panton Labu, di Pantai Gapang, Sabang ya, di Sabang. Saya mau bilang begini, kalian yang hari ini teriak-teriak minta merdeka, kalian itu apa ya, tidak sadar kalian itu dipermainkan oleh orang-orang pemimpin kalian. Saya bilang begini, saya kasih logika ya. Kalau kalian minta merdeka, misalnya merdeka nih, kalian kan akan dipimpin oleh pejabat kalian sendiri. Yang mana yang saya tahu di Aceh ini sebenarnya tidak tahu apa ya, tidak tahu terima kasih dia sama pemerintah Indonesia. Kenapa saya bilang tidak tahu terima kasih? Jangan selalu diungkit-ungkit, Monas lagi. Kita bicara kemerdekaan, semua daerah itu ada kontribusinya perjuangan kemerdekaan. Jangan selalu mengeluh, merasa paling merasa paling spesial kalian di Indonesia. Kalian itu mirip dengan di Papua sana. Kalian punya dana otsus. Saya habis lihat itu dana otsus dari tahun 2007 sampai 2023 itu hampir 100 triliun. Kemana itu dana otsus? Kami di Sulawesi yang digali tambang-tambangnya ini begini-begini aja, nggak ada dana otsus. Ya, miskin-miskin aja begini. Tapi kita tidak ada itu teriak-teriak merdeka. Kalaupun kita merdeka, yang jadi pemimpin itu orang-orang itu juga, yang jadi kepala daerah. Kalian ini otaknya simpan di manakah? Sama juga yang di Papua. Kalian teriak-teriak merdeka, siapa yang mau pimpin kalian? Itu KKB. KKB yang mau pimpin kalian. Sedangkan belum merdeka, mereka suka, ya mohon maaf ya, suka mencuri di situ. Membunuh asal mereka tidak suka, mereka bunuh orang. Orang-orang begitu yang mau pimpin kalian. Kita ini merdeka itu, kita isi kemerdekaan. Kita ini sudah merdeka. Memang harusnya ini memang masih banyak PR-nya Pak Presiden. Utamanya korupsi. Tapi saya mau bilang, pejabat yang korupsi hari ini, itu sebenarnya adalah rakyat juga awalnya. Dan mental-mental rakyat Indonesia hari ini memang mental-mental korup. Benar sekali, semua kembali ke diri kita awal korupsi. Setiap pemilu pemilihan badan legislatif pemerintahan, rakyat Indonesia sudah korupsi dengan uang serangan pajar. Suara coblosan mereka dijual demi uang. Akhirnya, yang pejabat yang membeli suara pemilu mereka, sudah pasti ingin mengembalikan dana yang sudah mereka keluarkan dengan jalan korupsi seperti kalian. Jadi jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kalian sendiri bagi yang merasa suara pemilunya bisa dibeli. Jadi kita perbaiki dirinya kita karena tidak tahu salah satu dari kita itu akan jadi pejabat. Jadi yang korupsi hari ini adalah awalnya rakyat juga. Nanti besok jadi pejabat, ya karena mentalnya sejak awal mental korup,
Kalau ada pemilihan yang dikejar amplopnya, tidak peduli itu mau siapa yang mau memimpin, mau pakai mau setengah orang, setengah kuda, yang penting ambil uangnya. Kalau ada yang kecelakaan bukan ditolongin malah dirampok hartanya. Jadi saya bilang rakyat Aceh, tidak semua ya, masih banyak yang pro NKRI. Kalian itu harus sadar, kalian itu udah diistimewakan, daerah istimewa loh kalian. Masa kalian tuh nggak sadar-sadar? Yang jahat itu pemimpin kalian, korupsi itu. Masa kalian tidak rasa itu Aceh uang dana otsus, dana transfer, kemana uang semua itu? Masa kalian tidak maju-maju? Masa kalah dengan Makassar, kalah dengan Banjarmasin, ya? Bayangkan loh, Kalimantan itu dikeruk hutannya, diambil isinya. Sulawesi kami, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, apalagi Maluku Utara, tidak ada itu dana otsus kami itu. Tidak ada yang minta-minta merdeka. Bodoh sekali, bagaimana itu pikirannya kalian itu? Kalau kalian minta merdeka, yang jadi presidennya itu juga kepala daerahmu juga. Nah, kepala daerahmu itu pencuri, bagaimana mau tidak pencuri? Ya, sejak awal dia memang pencuri. Jadi orang itu, pejabat siapapun, kalau rakyatnya sama, pasti jadi pejabat juga sama. Kalian suka teriak-teriak pencuri, korupsi, ya sebenarnya mental kalian korupsi juga. Cuma selalu saya bilang, cuma nggak ada kesempatan aja. Tapi kalau jadi masyarakat juga, mentalnya korup juga. Jadi ini yang harus kita perbaiki adalah mental kita, ya. Dan saya bilang juga sama penegak hukum, presiden, tolong itu tegakkan keadilan, kebenaran. Makanya rakyat ini pada ribut-ribut minta merdeka, karena selama ini memang kita tidak mendapatkan keadilan, ya. Dipilih-pilih, kalau nggak viral nggak dapat keadilan. Sekalinya dapat keadilan masih ada intimidasi. Sekalinya orang di penjara, kalau pejabat di penjara hanya berapa tahun. Giliran di penjara makan enak, tidur enak. Kalau kami ini mencuri apa? Mencuri ayam di penjara berapa tahun? Dikumpul di penjara kayak kandang tikus. Sementara koruptor kayak di hotel mewah. Bagaimana ini presiden? Tolong Pak Presiden, ini penjara ini jangan dibikin kayak hotel. Bagaimana orang tidak nyaman di situ? Mencuri dia triliunan, di penjara hanya berapa tahun? Kami mencuri hanya berapa biji, di penjara bertahun-tahun, bahkan mengalahkan koruptor. Nah, ini ketidakadilan kalau ini berlangsung terus. Jadi wajar saja rakyat itu antipati, ya, minta-minta merdeka. Dan saya bilang juga masyarakat yang suka teriak-teriak merdeka, kalian tidak pikir gak? Yang menjadi presidenmu nanti kepala daerahmu juga, karena orang situ juga. Lebih parah lagi, karena nggak ada lagi yang mengawasi dia. Kalau sekarang masih lumayan bagus, karena ini kita punya sistem memang sudah lama. Jadi makin hari makin bagus, makin kita memantau lebih kontribusi masyarakat itu lebih bagus lagi. Tapi presiden jangan senang dulu, walaupun saya menyadari bahwa sekarang itu sudah banyak kemajuan. Cuman yang di highlight itu yang omongan-omongan aja, karena memang pidatonya Bapak itu sudah ditunggu-tunggu bagian mana kepleset, ya baru digoreng-goreng. Tapi nggak ada masalah. Bagi saya yang bagus dipertahankan, yang belum bagus diperbaiki dan dilihat. Utamanya masalah korupsi. Kalau penindakan kepada koruptor ini sudah adil, hakim-hakim ini, kalian ini hakim-hakim, memang hakim-hakim atau hakim-hakim apa ya? Saya saya takut sebut-sebut kata-kata yang tidak baik. Kalian hakim ini wakil Tuhan di muka bumi ini, tapi kalian ini menjual keadilan, ya. Semoga kalian mendapat, ya, tidak usah saya berdoa yang buruk, karena Tuhan itu maha adil. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, kalian sudah dengar isi atau suara hati bagi orang-orang yang tidak setuju ada kolusi korupsi dan nepotisme saat pemilu. Sekarang kita masuk ke bidang rasis. Gara-gara satu orang yang berkata akhirnya seluruh Aceh yang menerima dampaknya. Yang Jawa yang payah tebir dari Aceh. Aceh itu mau merdeka karena disaingi sama pendatang, khususnya Jawa. Bagi kita yang merdeka, 3 merdeka tetap merdeka, hana turut. Nyan hak kita yang bangsa Aceh, bumo kita nyawa. Jadi bayar pegang yang kengkeng kan balon. Yang Jawa yang payah tebir dari Aceh. Yang
Jawa yang payah tebit dari Aceh. Kalian nak pegang bangsa Aceh kan Melayu temangat Kelai, kan berbedah Kelai yang untuk yaklit menjajah dari Bomo katanya. Nyo wate katanya, wate katanya karap pro. Ya, jadi apa ya apa ule-ule ro di Bomo. Aceh itu mau merdeka dikarenakan ya besarnya isi otaknya itu iri, dengki, lengkap lah itu semua itu. Rasa ingin berkuasa, ya kan? Cemburu sosialnya, ya kan? Karena disaingi sama pendatang, khususnya Jawa. Jawa yang datang ke Aceh sukses rata-rata. Nah, orang Jawa yang diusir sama orang Aceh waktu konflik GAM dulu, gerakan Aceh Merdeka dulu, banyak itu yang lari di Keritang itu. Tinggalkan rumah, ya kan? Tinggalkan kebun, tinggalkan sapi, tinggalkan lembu, semua lah itu. Balik nol lagi orang itu. Sekarang sukses lagi. Berkat apa? Berkat usaha disertai doa. Kalau orang Aceh enggak, doa saja. Usaha tak mau. Jawa kalian sebut hama, Jawa kalian sebut benalu, Jawa sebut kalian penjajah, Jawa disebut sebagai komunis. Tapi ketika daerah kalian terkena musibah, ketika daerah kalian terkena bencana alam, Jawa paling sibuk membantu kalian. Jawa paling sibuk membantu daerah kalian. Jadi, tahu balas budilah. Jangan merasa daerah kalian ini paling berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau menurut paling berjasa-berjasaan, Jawa lah yang paling berjasa untuk Indonesia ini. Tapi kami tidak pernah menuntut apapun. Karena kita apa? Dari dulu kan, dari nenek moyang kita kan ingin Indonesia ini merdeka. Dan sudah merdeka. Tapi kalian selalu mengungkit-ungkit Jawa ini hama, Jawa ini benalu, Jawa ini sebagai komunis, Jawa ini sebagai penjajah. Padahal daerah kalian terkenal loh. Sebagai daerah yang agamis. Sebagai daerah yang maaf. Mungkin bisa dikatakan agamanya sangat-sangat bagus. Tapi kenapa cara pikiran kalian ini sangat-sangat dongo banget. Maaf banget, dia dongo. Karena kalian ini mudah banget terprovokasi nih. Mudah banget. Hingga kalian selalu mencaci maki Jawa. Selalu menghina Jawa. Selalu merendahkan Jawa. Jawa kalian sebut pengemis. Jawa sebut kalian benalu. Jawa disebut kalian sebagai PKI. Coba. Jadi pikiran kalian jangan dongo. Jangan mau terpecah belah. Jangan menganggap diri kalian ini, daerah kalian ini sebagai penyumbang sumber daya alam terbanyak. Itu pikiran konyol. Itu pikiran dongo namanya. Dikiranya Jawa nggak punya sumber daya alam gitu. Kaya bro. Jawa paling kaya sumber daya alam bro. Minyak kami punya. Emas kami punya. Laut kami punya. Gunung kami punya. Sawah kami jutaan hektar melimpah di mana-mana. Apalagi? Hah? Pabrik-pabrik ribuan di Jawa. Kami tidak kekurangan apapun. Adapun masyarakat miskin, ada. Setiap daerah pasti banyak masyarakat miskinnya. Tapi kita bersyukur, selalu berjuang. Jadi jangan udah miskin, mental-mental miskin, tapi selalu nyalain pemerintah. Miskin bekerja bro, miskin bekerja, rubah hidup kita sendiri. Ya, jadi jangan selalu ngemiskin-miskin pemerintah. Giliran ada pemerintah bagi bansos, dikiranya, wih bansos mulu, mental-mental miskin. Jadi otak dipakai biar nggak dongo. Sudah miskin, bekerja. Jangan manja. Maaf, orang tua kita miskin, kita manja. Ya ampun, dongo. Dongo banget. Ya maaf, udah miskin. Kita belagu. Kita males-malesan. Nggak mau kerja. Mau jadi apa? Udah miskin, pemerintah lain. Wow, banyak masyarakat miskin. Pemerintahnya gagal mengurus Indonesia. Suku yang satu ini nggak bisa dibuat main-main. Kalau mereka sudah berdendam, itu sampai jumpa. Lawannya itu memang harus dia singkirkan, hilangkan nyawa. Ini kejadian ini memang selalu. Kadang-kadang di tempat itu, kalau orang itu sudah dendam, bahkan sudah berselisih paham, masalahnya itu tak habis semudah itu aja. Tak bisa selesai begitu saja. Sedapat mungkin salah satu memang harus hilang dari muka bumi. Wah, ngeri betul kan? Jadi kadang kalau lawan daripada musuhnya ini, dia dengar berangkat ke Malaysia, dia pun susul ikut berangkat ke Malaysia. Untuk mendapatkan musuhnya ini. Karena kalau udah satu perkara macam itu, kadang-kadang diselesaikan sampai
sampai turun-temurun. Tak sebatas hanya dia aja. Ini berbalas-balasan sampai ke adik, sampai ke bapak, sampai ke keluarganya. Aduh, ngeri-ngeri. Kurasa kalau macam-macam kita taklah sampai macam ini, betul ya kan? Masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bahkan orang yang bandit-bandit, katakanlah yang samseng-samseng macam itu pun taklah punya dendam sampai macam ini. Kalau ini orang, memang luar biasa. Kadang dengar dia lawannya itu, musuhnya itu berangkat ke Malaysia, dia tak puas hati, dia kejar, dia pun berangkat ke Malaysia. Sampai di Malaysia itu kadang-kadang itulah banyak terjadi itu. Sampai di Malaysia pun tetap dia cari musuhnya, sedapat mungkin dia binasakan kadang. Itu banyak terjadi itu. Jadi mereka ini kadang-kadang berangkat sampai ke Malaysia itu bukan kosong-kosong, maksudnya bukan dokumen. Dia berangkat tuh, dia bawa alat juga untuk mendapatkan lawan dia nih. Jadi kadang-kadang senjata dari mereka nih, dia waktu mau mencari musuhnya ini sudah dibawa ke tempat orang pintar. Jadi dengan orang pintar itu dia istilah Indonesia itu sudah disepuhkan. Alat dia ini sudah disepuhkan, sudah dipertajam. Nama dia punya musuh itu sudah disepuhkan ke alat dia ini. Macam itulah. Jadi dia cari lawannya itu. Jadi kalau sudah disepuhkan, istilahnya sudah dimakrifatkan. Nama daripada lawan musuhnya ini sudah dimakrifatkan pada dia punya alat ini. Macam itulah. Jadi ini kadang kita dekat dengan orang suku yang satu ini memang kita kadang serba salah. Kadang-kadang kita berpikir tak sama macam orang-orang biasa. Kalau dengan orang biasa kita boleh bergurau, senda gurau itu kadang-kadang karena sudah kawan, kita pun tak ada batas bergurau. Bos Subianto, jangan banyak bicara, omong-omong aja. Perang di Aceh, kirim Kopassus 1 gam 1000 Kopassus dilibas di Aceh. Itu 1 gam. Ya, 1 gerakan militer Aceh, 1 gam 100 Kopassus dari Jakarta, dari Jawa, semua mati di Aceh. Itu 1 gam. 1 gam ya. Ingat tuh Prabowo. Orang Aceh biadab. Ini kelakuan kalian sungguh biadab ini. Sungguh tidak manusiawi dan tidak masuk akal ini. Lambang negara yang seharusnya kita hormati, kita selalu junjung tinggi, kalian injak-injak, kalian hinakan, kalian rendahkan, diarak-arak di tengah jalan. Woi, saya ingatkan kepada orang Aceh, segelintir orang Aceh, musibah kalian, gempa kalian itu mungkin peringatan bagi kalian ya. Woi, orang Aceh, perjuangan tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa ini bukan mudah, bukan hal yang mudah ya. Kalian harus ingat, kalau kalian ingin merdeka, kalian ingin memisahkan diri atau negara dari Indonesia, silakan saja. Kami juga tidak keberatan. Woi, Pak Prabowo Subianto, sudahlah. Ini orang Aceh dikeluarkan saja, Pak. Ini permintaan mereka, bukan permintaan kita. Orang Aceh itu sudah beberapa tahun dahulu itu sampai sekarang sudah meminta atau ingin memisahkan dirinya, mereka itu ingin pisah dengan Indonesia. Izinkanlah Pak Prabowo, mereka itu sudah tidak nyaman katanya tinggal di Indonesia. Woi, Pak Prabowo Subianto dan pemerintah khususnya Republik ini harus peduli. Orang Aceh itu mau berpisah, sudahlah keluarkan saja. Tapi kalau dengan yang satu ini, suku yang satu ini kita kadang-kadang ngeri, nak bergurau dengan dia. Kita bukan takut dengan kekuatan dia, bukan kuat sangat orang ini. Cuman cara dia ini lain dengan cara orang biasa. Kalau memang orang yang sudah kuat itu berani main berdepan-depanan. Nah, kalau yang satu ini kadang dia dari belakang. Nah, inilah banyak terjadi itu kadang-kadang dekat kongsi-kongsi dekat Malaysia itu kan. Itu kalau sedang kerja kadang-kadang sembarang-sembarang dia menghabisi orang kadang. Nah, macam itu. Selisih paham kadang dengan orang lain, dengan suku lain pun macam itu. Penyelesaiannya semacam itu dia buat. Ini kadang kita kurang suka dengan yang suku yang satu ini macam itulah. Jadi makanya mereka ini waktu merantau pun ke daerah sana, tak perlu disebut namanya, macam itulah. Dia pun kena halau juga.
Dia kena halau pasal, salah sikit orang dia singkirkan, orang dia binasakan. Wah, ini sangat kejam sekali, tak boleh diperpanjang macam ini kan. Kebiasaan macam ini yang tak boleh. Dia ini tak boleh beradaptasi dengan orang. Pasal orang takut sama dia macam ini. Jangan salah sedikit mainnya main hantam macam itu. Salah sedikit mainnya main hantam. Jadi dia ini tak bolehlah berkawan dengan khalayak ramai. Kebanyakan dia ini berkawan hanya dia dengan dia aja yang bisa. Dia dengan suku dia aja. Kalau dengan suku orang lain dia ini memang banyak tak ngam, banyak tak cocok macam itulah. Jadi sedikit aku jelaskan. Ada juga audiens kita yang menjelaskan, Bang, kamu bahasa Melayunya itu belepotan, bahasa Indonesia aja katanya. Jadi saya jawab, bukan begitu kawan. Kalau soal bahasa ini, kalau saya pelajari betul-betul bahasa Melayu Malaysia ini bisa juga. Tapi nanti yang orang Indonesia tidak bisa memahami. Begitu juga orang audiens Malaysia. Kalau saya bahasa Indonesia betul-betul kental dengan bahasa Indonesia, orang kita Malaysia pun kurang memahami. Jadi saya ambil tengah-tengah. Setiap saya menceritakan dalam konten saya itu mengambil tengah-tengah. Sedikit saya ambil bahasa Melayu, sedikit saya ambil bahasa Indonesia. Walaupun dia belepotan ataupun berantakan, tapi seminimal mungkin bisa dimengerti dan bisa dipahami. Itu yang lebih penting. Ibarat tulisan, bukan tulisan harus cantik, tapi makna daripada tulisan itu bisa dipahami. Begitu kawan, oke? Jadi kalau soal bahasa atau kalimat, kamu maklum aja. Karena kalimat macam ini memang udah saya setel memang sudah saya kondisikan supaya audiens kita itu dari kedua tiga negara sampai Singapura itu mengerti dengan bahasa kita, oke? Macam itu. Jadi makanya bahasa saya ini bercampur aduk, ibarat kata orang seperti makanan gado-gado atau pecal. Semuanya ada dalam tuh. Ada kangkung, ada timun, ada sawi, ada kubis, segala macam ada. Tapi jangan salah sangka, justru bahasa sini yang bisa mempersatukan kita, yang bisa sama-sama kita pahami, kita mengertiin. Walaupun secara salah satu bahasa dianggap ini lucu, ya maklum aja lah. Begitulah memang. Kalau kita ini sedang beradaptasi ini, harus saling mencari persamaan, jangan cari perbedaan. Macam itu. Kalau kita sudah fokus pada perbedaan, maka muncullah sentimen-sentimen. Jangan. Cari aja persamaan. Jadi walaupun ada perbedaan-perbedaan kecil, sentimen-sentimen kecil kita maklumi di dalam hati. Oke, jadi kita jangan seperti macam suku yang satu saya bilang nih. Dia ini hanya membawakan tradisionalisme sukunya saja. Tak boleh. Sedangkan kita hidup di tengah khalayak ramai ini, orang bermacam-macam aneka ragam suku, bermacam-macam kebiasaan, budaya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, adaptasi. Seperti itu. Itulah kunci kesuksesan kita merantau. Karena di dalam perantauan itu pun yang orang mengadu nasib itu berbagai suku. Suku apa aja ada. Bayangkanlah, Indonesia aja sukunya pun udah ratusan banyaknya. Bahasanya beribu bahasa. Malaysia pun macam itu juga. Bahasanya pun berbeda-beda juga. Jadi kita harus pakai jurus adaptasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Aceh dan Jawa satu darah, satu saudara. Jika ada yang memecah belah Jawa dan Aceh, berarti dia adalah bekas anjing-anjingnya penjajah. Terima kasih. Salam NKRI. Terakhir, Mujahidah ingatkan, beragamalah dengan cerdas, bukan beragama seperti kerbau yang mudah terprovokasi dengan sejumlah ulama, ustadz atau pemimpin Islam manapun yang mengajak keburukan, karena saat terjadi kegeduhan, mereka tidak pernah ada di lapangan. Saat terjadi penderitaan dan penangkapan, mereka tidak ada menolong dan membebaskan kalian, hingga kalian menanggungnya sendiri. Hal ini kami sampaikan, khususnya para mukibin yang paling sering terjerumus dalam kebodohan karena beragama asal imani saja. Kabosan demo, kabosan aksi-aksi lagi nyo. Karena apa kan? Karena semangat Kibancara lawan kembali. Kibancara memperang kembali. Memperleh dia Kiban. Perleh kita memperang kembali. Dengar baik-baik, akan kami tindak tegas sesuai hukum negara. Tidak ada toleransi. Indonesia
jauhkan negara kami Aceh. Inilah orangnya, lihat baik-baik, si ganteng dari Aceh yang telah berani menurunkan sang saka merah putih setelah ditangkap TNI Polri, kayak ayam sayur gitu loh. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.